Alasan kami melakukan pekerjaan ini adalah karena memang perlu. Ahli fisika Amerika Robert Oppenheimer mengepalai laboratorium rahasia yang menciptakan bom atom. Oppenheimer menjelaskan mengapa para ilmuwan Amerika menciptakan bom tersebut, dan menekankan pentingnya kerja sama semua bangsa dalam persoalan senjata nuklir yang kini memang terasa pentingnya. Sebelum kita lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng, supaya dapat notifikasi dari kami setiap kali kami mengupload video terbaru. Di-share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Mari kita lanjut. Pada tahun 1939, Albert Einstein dan Leo Szilard telah memaparkan bahaya seandainya laboratorium Nazi lebih dulu berhasil menciptakan bom atom. Peringatan Einstein ini meyakinkan banyak orang agar Amerika tidak kalah langkah. Maka, begitu memutuskan untuk terjun ke kancah perang, Presiden Roosevelt segera membentuk pusat penelitian bom atom. Pada tahun 1942, Oppenheimer diminta mengepalai sebuah gugus tugas yang beranggotakan para fisikawan Amerika dan Inggris untuk mencari cara memanfaatkan energi nuklir bagi keperluan militer. Bom atom pertama diledakkan di Alamogordo di New Mexico pada tanggal 16 Juli 1945. Beberapa tahun kemudian, Oppenheimer melukiskan reaksinya sebagai berikut. Kami segera tahu bahwa dunia takkan sama seperti sebelumnya. Sebagian orang tertawa mendengarnya, sebagian lainnya menangis, tapi kebanyakan terdiam lama. Saya langsung teringat satu syair dari naskah kuno Hindu Bhagavad Gita. Kini, aku menjadi kematian, si penghancur dunia. Presiden Truman memerintahkan bom atom segera dijatuhkan di Jepang guna mengakhiri perang secepatnya. Bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, dan yang kedua di Nagasaki 3 hari kemudian. Kehancuran yang ditimbulkannya lebih dahsyat dari yang diperkirakan sebelumnya. Jepang pun menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945. Robert Oppenheimer lahir pada tahun 1904. Ia belajar fisika di Universitas Harvard dan mekanika kuantum di Universitas Cambridge. Pada tahun 1929, ia aktif di Universitas California di Berkeley dan California Institute of Technology atau Caltech, di mana ia mendirikan sekolah tinggi fisika teoritis. Satu generasi fisikawan Amerika terbentuk berkat kepintaran dan kepemimpinannya yang penuh inspirasi. Pada tahun 1942, sebagai bagian dari kegiatan riset dan pengembangan proyek Manhattan, Oppenheimer diminta untuk mengkoordinasikan upaya-upaya penciptaan bom atom. Dalam proyek rahasia itu, ia diakui sebagai direktur yang brilian. Pada bulan Oktober 1945, ia mengundurkan diri dari jabatannya dan kembali ke California, meskipun ia tetap menjadi penasihat pemerintah Amerika Serikat tentang penggunaan dan kontrol persenjataan nuklir. Antara tahun 1947 hingga 1952, Oppenheimer menjadi Ketua Dewan Penasihat Ilmiah Komisi Energi Atom atau EAC. Pada tahun 1949, Dewan menolak usulan pengembangan bom hidrogen. Penolakan ini, serta lidahnya yang tajam dan pandangannya yang kritis terhadap kontrol senjata, menimbulkan banyak musuh di kalangan militer dan politisi. Penolakannya tersebut dan dugaan bahwa ia menjalin kontak rahasia dengan pihak komunis, mengakibatkan akses keamanannya dicabut pada tahun 1954. Namun 10 tahun kemudian Komisi Energi Atom menganugerahinya hadiah Fermi, yaitu diambil dari nama Enrico Fermi, fisikawan yang turut meletakkan dasar-dasar fisika nuklir yang bergengsi itu. Hadiah ini diberikan sebagai pengakuan terhadap kerja keras dan kepemimpinan ilmiahnya, serta kegigihannya dalam mencari pemanfaatan energi nuklir secara damai. Oppenheimer menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya mengeksplorasi hubungan antara ilmu pengetahuan dan masyarakat. Ia wafat akibat kanker tenggorokan pada tahun 1967. Kutipan pidato ini merupakan bukti nyata kerja kerasnya dalam mencari pemanfaatan energi nuklir untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan juga kepentingan umat manusia. Tidak mungkin menjadi ilmuwan kalau Anda tidak yakin bahwa belajar itu baik. Demikianlah perjalanan dan kisah Robert Oppenheimer, seorang ilmuwan yang memiliki andil dalam pembuatan bom atom.
Semoga paradigma kalian tentang penggagas pidato terhebat dunia semakin bertambah. Sampai jumpa di episode berikutnya.